Kita lanjutin lagi nih review Kamen Rider Gav episode ke-35. Di awal episode kita lihat Langgo melaporkan ke Lisel dan Jeep soal rencana besar menculik banyak manusia untuk menghasilkan 10 juta Dark Snake. Tapi Langgo memperingatkan kalau jumlah sebanyak itu bisa membongkar keberadaan Granute. Ini pemikiran yang realistis sih dari Langgo kalau dia sadar kalau yang direncanakannya bisa membongkar keberadaan Granute karena rencananya terlalu besar ya. Jeep sempat setuju bahwa itu terlalu beresiko, tapi Lisel malah bilang gak masalah karena ini adalah perintah langsung dari Presiden Boca Jardak. Langgo kemudian menemui Nyelf untuk mengambil perangkat yang sudah dipesan. Meski Nyelf sudah gak kerja di bawah Langgo lagi, tapi dia tetap menyelesaikannya ya, karena ini merupakan perintah dari Presiden Boca Jardak. Dari sini kita bisa lihat betapa kuat pengaruh Boca Jardak terhadap Stomach Company. Di sisi lain di HP Pare, Soma mengumpulkan Gochizo dengan santai. Tujuannya jelas, yaitu untuk Gochipotnya. Sambil mengisi Gochizo, Ritsu di sini datang meminta bantuan untuk bikin perlengkapan konser untuk band favoritnya Uma. Soma dan Sachika tentu saja langsung semangat membantu. Tapi suasana ringan itu langsung berubah malamnya. Rencana Langgo dimulai. Langgo mulai mengordinasi para agen untuk menyerang tempat-tempat ramai seperti di pesawat, kapal pesiar, dan juga stadion. Keesokan harinya berita soal hilangnya orang-orang secara massal pun tersebar. Ini sih yang aku suka dari Gav. Jadi tentang informasi itu benar-benar diceritain ya, kayak lewat sosmed, lewat TV dan lain-lain. Akhirnya dengan adanya kejadian darurat seperti itu, Soma bertemu Hanto dan Rakia. Rakia curiga ini pasti ulah Langgo, apalagi metode yang digunakannya mirip dengan racun yang pernah ia kembangkan. Disinilah kita lihat sisi penyesalan dari Rakia. Dia pernah merasa bersalah jadi bagian dari sistem itu, tapi dia tetap membantu Soma dan membantau keramaian demi mencegah kejadian lebih besar. Rakia juga menanyakan apakah Sachika tahu kalau Rakia dulu pernah terlibat dalam hilangnya banyak orang. Tapi Soma dan Hanto sepakat untuk belum memberitahunya. Ini jadi momen emosional karena mereka semua punya beban masa lalu yang cukup berat dan kelihatan banget perkembangan karakter mereka makin dalam ya. Hubungan antara Hanto, Rakia dan Soma makin erat di sini, dan Soma juga mengerti apa yang dirasakan Rakia, begitu juga Hanto. Kembali ke markas atau dunia Granute, Jeep memuji Langgo atas hasil premium press yang benar-benar besar ya. Tapi Langgo tahu cepat atau lambat Soma akan menyadarinya. Langgo hanya berkata kalau itu terjadi dia akan mengurusnya sendiri. Jelas saja ya, Langgo kepercayaan dirinya sangat-sangat besar. Nah, di tengah berita hilangnya orang-orang, Rakia, Soma dan Hanto terus bergerak. Soma, Hanto mencari tempat-tempat ramai. Lalu Rakia datang ke tempat Paman Dente. Ternyata Paman Dente yang kemarin tidak apa-apa ya, karena di sini Rakia saat datang ke guanya Paman Dente dan panik karena lihat dia tergeletak padahal dia cuma tidur. Di sini Rakia minta dibuatkan antidot untuk racun miliknya. Nah, sambil terus mencari-cari sampai akhirnya Soma sambil terus mencari-cari, ketegangan mencapai puncaknya saat Soma datang terlambat ke bandara di mana para agen sudah mulai menekan para penumpang. Jadi di sini para agennya menyamar atau Granute-nya menyamar menjadi seorang pramugari. Akhirnya ketika Soma tahu kalau semua yang di pesawat sudah hilang, ia akhirnya Henshin menjadi Kamen Rider Gav. Saat dia ingin menyerang, tiba-tiba boom, yaitu tameng atau pelindung dari Langgo muncul dan langsung melindungi para agen. Akhirnya pertarungan di dalam pesawat pun tak terelakkan. Kekuatan Langgo di sini ditampilkan bahwa kekuatan terbesar dia adalah pertahanannya. Dengan pertahanan yang kuat, Langgo pun dengan brutal mengejar Soma, bahkan membuatnya terlempar ke landasan pacu. Hanto dan Rakia datang membantu. Mereka berubah, tapi mereka pun tak bisa menandingi kekuatan Langgo. Mereka semua dibuat dehenshin satu persatu. Nah, Langgo di sini benar-benar keren ya. Momen ketika dia meledakkan pesawat, jalan, mengeluarkan pedang, bertarung, itu benar-benar keren banget. Salah satu musuh kuat yang di awal-awal diceritakan akhirnya di sini beraksi juga. Yang bikin momen ini makin kuat adalah ketika Langgo mengungkit masa lalu yang menyalahkan Soma atas kehadirannya di keluarga mereka, menyebutnya beban dan alien lemah yang tidak seharusnya dilindungi oleh Papa Bouce. Bahkan Langgo berkata dunia akan lebih baik tanpa Soma. Soma tentu gak tinggal diam. Dia berusaha membela diri, mengingat kembali bagaimana dia selalu mencoba mendekat ke kakak-kakaknya tapi malah ditolak dan didiskriminasi. Ini jadi salah satu highlight paling emosional di episode kali ini. Apalagi Soma sambil diinjek gitu, terus ada pesawat yang lewat, itu mantep banget sih. Pertarungan pun berlanjut.
Soma Henshin ke Kamen Rider Gav Overmode, tapi di sini Soma tetap kalah ya, meskipun secara kekuatan harusnya bisa mengimbangi sih, tapi karena pertahanan dari Langgo nih cukup kuat, akhirnya Kamen Rider Overgav nih kalah. Gochibot kehabisan tenaga dan ia pun dihenshin lagi. Langgo hampir menghabisinya, tapi Soma menggunakan mode Blizzard untuk membukukan Langgo cukup lama agar mereka bisa kabur. Wah, episode kali ini benar-benar intens ya. Aksinya seru juga, tapi juga bagaimana pengulikan masa lalu antara Soma dan Langgo bikin nambah bumbu-bumbu drama di dalamnya. Menurut kalian gimana nih episode kali ini? Kalau kalian punya pendapat atau kalian punya teori-teori, kalian silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka konten seperti ini, kalian jangan lupa follow semua media sosial Tokusatsu. Ada di Instagram, di TikTok, di YouTube, dan di Beast Station. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Mari kita berubah.